Baik, Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Swistri Manika Barukna Nawang dengan NIM 22110111034, di mana pada video kali ini saya akan memberikan terkait bimbingan klasikal mengenai inteligensi, yang dimana tujuan dari diberikannya bimbingan klasikal ini yang pertama yaitu untuk dapat memahami pengertian dari inteligensi. Kemudian untuk dapat mengetahui contoh-contoh orang yang memiliki inteligensi tinggi dan inteligensi rendah dari masing-masing indikator inteligensi. Kemudian untuk berikutnya untuk menerapkan masing-masing indikator inteligensi. Nah, yang pertama, pengertian inteligensi itu merupakan diartikan sebagai kecerdasan yang merupakan termasuk hal penting dalam sebuah pendidikan. Nah, menurut Kamus Psikologi, kata inteligensi diartikan sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif, dan merupakan sebuah kemampuan menggunakan konsep abstrak secara efektif. Nah, dari definisi yang sudah saya paparkan, saya ambil beberapa indikator. Yang pertama ada adaptabilitas kognitif, yang dimana dalam adaptabilitas kognitif cepat memahami perubahan situasi atau informasi baru. Kemudian berikutnya fleksibilitas berpikir, yang dimana siswa dituntut untuk mampu mengubah strategi atau pendekatan saat kondisi berubah. Kemudian yang ketiga yaitu penyelesaian masalah baru, yang dimana mampu merespon dan menyelesaikan tantangan yang belum dihadapi. Kemudian yang ketiga ada kecepatan belajar, yang dimana mampu menangkap dan mengaplikasikan pengetahuan baru dengan cepat. Dan yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang efektif, yang dimana mampu membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang tidak familiar. Nah, untuk simulasi positif dan negatifnya saya akan memaparkan video. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Swistri Manika Barukna Nawang dengan NIM 22110111034 dari kelas A, yang dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait indikator inteligensi saya, yang dimana terdapat ada 3 indikator. Yang pertama ada kemampuan memecahkan masalah, yang dimana memiliki definisi yaitu kemampuan memecahkan masalah adalah keterampilan seseorang dalam menghadapi situasi sulit atau tantangan, kemudian berpikir secara logis dan sistematis untuk menemukan solusi yang tepat. Orang yang memiliki kemampuan ini mampu menganalisis akar masalah, mempertimbangkan berbagai alternatif solusi dan memiliki langkah yang terbaik yang dapat menyelesaikan persoalan secara efektif. Baik, untuk simulasi pernyataan positif dan negatifnya sebagai berikut. Baik, Swistri, apakah kamu mampu menganalisis sesuatu dengan baik dan menemukan solusinya efektif dalam menghadapi masalah? Baik, untuk pernyataan negatifnya yaitu saya sering merasa bingung dan kesulitan menemukan solusi saat menghadapi masalah yang kompleks. Kemudian untuk pernyataan positifnya yaitu saya mampu menganalisis situasi dengan baik dan menemukan solusi yang efektif dalam menghadapi masalah. Nah, untuk indikator berikutnya yaitu mengenai kemampuan beradaptasi, di mana kemampuan beradaptasi adalah kapasitas seseorang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya, baik dalam lingkungan kerja, cara kerja, teknologi maupun situasi sosial. Orang yang adaptif tidak mudah stres atau panik ketika menghadapi hal baru, melainkan bisa dapat menyesuaikan diri dan tetap bekerja secara penuh. Baik, untuk simulasi pernyataan positif dan negatifnya sebagai berikut. Swistri, apakah kamu cepat menyesuaikan diri dengan berbagai tugas maupun cara kerja yang baru? Baik, untuk pernyataan negatifnya yaitu saya cenderung merasa tidak nyaman dan lambat beradaptasi ketika menghadapi perubahan. Untuk pernyataan positifnya yaitu saya cepat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, tugas maupun cara kerja yang baru. Nah, untuk indikatornya yang terakhir yaitu mengenai kemampuan belajar, yang dimana kemampuan belajar merupakan kecepatan dan efektivitas seseorang dalam memahami informasi atau keterampilan baru serta kemampuannya untuk mengaplikasikan hal-hal tersebut dalam kehidupan nyata atau pekerjaan. Baik, untuk simulasi pernyataan positif dan negatifnya sebagai berikut. Swistri, apakah kamu cepat memahami hal baru dan mampu menerapkannya dalam pekerjaan? Untuk pernyataan negatifnya adalah saya membutuhkan waktu lama untuk memahami informasi baru dan sering merasa kesulitan saat belajar hal baru. Kemudian untuk pernyataan positifnya yaitu saya cepat memahami hal-hal baru dan mampu menerapkan dalam pekerjaan. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Baik, berikut indikator yang bisa dapat saya petik. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan mengenai materi
berikutnya. Apakah adik-adik sudah siap? Siap. Nah, untuk materi berikutnya yaitu contoh dari orang yang memiliki inteligensi yang tinggi dan inteligensi rendah. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan orang yang memiliki inteligensi atau tingkat kecerdasan yang tinggi, di mana orang yang memiliki inteligensi tinggi dapat saya beri contoh yaitu ikut bersama Intelligence yang merupakan salah satu dosen dari kampus Universitas Pendidikan Indonesia di program studi bidang dan konseling yang telah mendapatkan gelar guru besar, yang dimana beliau mendapatkan gelar tersebut yang telah dinyatakan ahli dalam program studi bidang dan konseling. Kemudian untuk berikutnya yaitu Profesor Nikita Suwarni yang merupakan salah satu pengajar di Universitas Pendidikan Indonesia di bidang dan konseling, dan beliau masih aktif dalam memberikan pengajaran terhadap mahasiswa-mahasiswa, dan beliau telah menerima gelar sebagai guru besar, yang dimana dengan telah menerima gelar tersebut dapat dinyatakan sebagai orang yang memiliki inteligensi yang tinggi. Nah, untuk orang yang memiliki inteligensi rendah dapat saya contohkan sebagai siswa yang masih melanggar peraturan sekolah, yang dimana siswa tersebut mencontek dalam kerjaan kelas, dan hal tersebut dapat menunjukkan tingkat kecerdasan seseorang yang dimana sangat rendah karena melanggar sebuah peraturan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan langkah-langkah dan prosedur pelaksanaan dengan inteligensi bimbingan plastik alam, di mana yang pertama adalah pelaksanaan pretest. Nah, langkah awal dalam prosedur ini adalah melakukan pengukuran awal tingkat inteligensi peserta didik dengan menggunakan alat ukur standar seperti skala inteligensi dan instrumen observasi perilaku cerdas belajar yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Nah, setelah melakukan pretest, tahap berikutnya yaitu pelaksanaan treatment, yang dimana dalam pelaksanaan treatment itu dilakukan tahap pembuka, yang dimana konselor melakukan asesmen awal terhadap perilaku belajar peserta didik serta memperkenalkan konsep inteligensi sebagai kapasitas yang dapat dikembangkan melalui perilaku terencana dan terkontrol. Kemudian tahap berikutnya yaitu identifikasi masalah, yang dimana peserta didik diarahkan untuk menyampaikan tantangan, hambatan atau kebiasaan negatif yang mereka alami dalam belajar seperti kurang disiplin, mudah distraksi atau tidak percaya diri. Nah, di sini konselor membantu peserta mengenali bahwa perilaku tersebut dapat menghambat potensi inteligensi mereka. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu tahap pengalihan latar belakang masalah. Nah, tahap ini memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang penyebab kebiasaan belajar yang tidak mendukung pengembangan inteligensi. Nah, kemudian untuk tahap berikutnya yaitu tahap penyelesaian masalah, yang dimana konselor mulai mengaplikasikan teknik self management sebagai inti pendekatan behavior. Nah, untuk tahap yang kelima, tahap pengembangan keterampilan strategi belajar, yang dimana peserta didik diajarkan strategi belajar untuk mendukung pengembangan inteligensi. Nah, untuk tahap terakhir yaitu tahap penutup, yang dimana sesi ditutup dengan evaluasi, kemudian proses refleksi atau perubahan perilaku belajar. Kemudian peserta didik dituntut untuk mencatat kemajuan belajar dan refleksi dalam jurnal harian. Nah, setelah diberikannya pelaksanaan treatment, berikutnya yaitu pemberian post-test, yang dimana setelah seluruh sesi konseling selesai diberikan post-test dengan instrumen yang sama seperti saat pretest untuk mengetahui tingkat perubahan inteligensi peserta didik. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu proses analisis data, yang dimana data hasil pretest dan post-test dianalisis menggunakan uji independensi pretest untuk melihat perbedaan signifikan sebelum dan sesudah intervensi. Nah, berikut sekian yang bisa dapat saya sampaikan mengenai materi tentang inteligensi. Nah, untuk berikutnya saya akan menyebarkan kuesioner, yang dimana adik-adik akan saya berikan waktu selama 5 menit untuk mengerjakannya. Nah, untuk ketua kelas mohon disebarkan G. Baik. Baik, waktu sudah habis, silakan dikumpulkan ke depan meja. Terima kasih adik-adik. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup pertemuan kali ini dengan para Mas Andi, Om Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan salam Muhammad. Baik, Ibu Swastiastu, anak-anak, sebelumnya terima kasih ya atas sudah mengikuti bimbingan kelompok bersama saya. Seperti kan tadi kan sempat saya sudah sebuah kuesioner, di mana hasilnya menunjukkan bahwa ketiga dan kabinet ini yang
mudah karena kalian saya sebagai konselor akan memberikan sebuah bantuan melalui bimbingan kelompok untuk mengatasi apa yang jadi masalah kalian selama di sekolah. Mungkin sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, kita awali dengan perkenalan dulu ya, mungkin bisa diawali dengan adik yang di sini. Mungkin saya ingin perkenalkan nama saya Naya, bisa dihubungi. Perkenalkan nama saya Desa Kota, bisa dipanggil. Perkenalkan nama saya Cabi Nanda, bisa dipanggil. Oke, dia Desa dan Capin. Mungkin bisa dijelaskan ya satu-satu dari kalian kenapa sih kok kalian ini nilainya turun gitu. Mungkin bisa di ya untuk akhir-akhir ini nilai saya turun karena saya kasihan program saya melanjutkan juga sih. Kalau saya tidak bisa membagi waktu dan tidak bisa membantu keluarga saya boleh pergi dan jadi pada dasarnya saya ambil kesimpulan bahwa kali ini memang sulit ya dalam manajemen waktu gitu. Kayak kalian tuh sulit gitu dalam mengatur diri sendiri gitu ya. Oke. Nah tapi kalian sebelumnya sadar kan kalau apa yang kalian lakukan ini itu apa menghambat intelijensi kalian nanti ke depan. Nah mengingat kan kalian juga sudah siswa akhir ya, sebentar lagi juga udah lulus, masa kalian nggak ada gitu mau kayak menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kayak ayolah gitu kan sebentar lagi lulus, masa nggak mau menulis dengan nilai yang baik ya karena seperti itu. Jadi mungkin pertemuan kali dalam bimbingan kelompok ini sudah saya akhiri nanti untuk pertemuan berikutnya akan saya informasikan. Ya, terima kasih tadi. Baik, terima kasih adik-adik sudah mau mengikuti pertemuan pada hari ini. Di mana pada hari ini saya akan mengadakan konsep kelompok yang dimana kan adik-adik kemarin sudah menceritakan terkait dengan permasalahan adik-adik ya. Yang dimana adik-adik ada yang sulit, ada yang keterusan nonton drakor sampai akhirnya sampai akhirnya tidak bisa menumpuk, kemudian ada yang suka menggunakan pekerjaan, kemudian terus ada yang sulit menggunakan prioritas, dimana perilaku seperti ini tentunya akan menghambat kalian sebagai siswa. Nah, sebab saya sebagai guru BK, sebagai konselor, saya harus membawa kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, dengan teknik behavioral, dengan perspektif behavioral, dengan teknik manajemen yang dimana saya akan memberikan treatment yang dimana adik-adik ini kan permasalahannya bisa dikelompokkan sebagai tidak bisa mengendalikan diri, yang dimana treatment yang dilakukan sebagai konselor itu yang dimana adik itu harus pertama menentukan tujuan apa yang adik-adik itu pengen tuju, itu kalian itu harus menentukan, kemudian menentukan prioritas. Adik-adik itu harus memilih antara bagian A dulu atau B dulu. Kalian itu harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan kalian. Kemudian setelah itu dilanjut dengan membuat jadwal harian. Dimana kita menggunakan jadwal harian, adik-adik kan nanti dalam menjalani harinya bisa dapat tercapai dengan pasti. Kemudian untuk terakhir, adik-adik harus memiliki kesadaran diri yang tinggi, dimana jika hal ketiga tersebut dilakukan tapi adik-adik tetap saja malas, kan akhirnya percuma ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya saya mau adik-adik untuk membuat jadwal harian. Nah, kemudian minggu depannya ditipu lagi ke saya. Kemudian setelah saya periksa jadwal harian nanti saya mau adik-adik sekitar 1-2 minggu untuk melakukan kegiatan adik sesuai dengan jadwal yang adik sudah bikin. Nah, kemudian nanti kita sama-sama bareng-bareng untuk memantau perkembangan adik-adik dari dibuatnya jadwal harian. Bagaimana? Apakah adik setuju? Setuju. Oke. Mungkin mengingat waktu juga sudah habis, saya tutup pertemuan pada hari ini
Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita diskusikan kembali ya. Baik, saya tutup dengan Pak sampai Dah. Baik, selamat pagi DKP. Pagi Ibu. Baik, sebelumnya mohon maaf ya mengganggu waktunya. Saya harus menghadiri di sini untuk keperluan kepentingan nilai adik. Nah, sesuai data yang saya terima dari wali kelas adik, saya menerima bahwa adik ini nilainya menurun. Nah, jadi saya ingin melakukan bimbingan bersama adik mengenai nilai tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini, karena mengingat nilai adik menurun, saya ingin mengetahui apa sih yang menjadi penyebab adik ini nilainya menurun. Nah, jadi mungkin adik bisa menceritakan sedikit kepada saya tanpa suatu tekanan dari manapun ya. Saya karena kerahasiaan dari tentang apa yang akan adik ceritakan kepada saya, asasnya akan pasti terjaga gitu. Mungkin adik bisa menceritakan sedikit kepada saya. Jujur Ibu, belakangan ini mengenai prestasi saya belakangan ini terlalu sibuk untuk mengurus seperti berteman dengan saya, keluarga bermain dengan saya, tidak bisa mengatur waktu dengan baik, dan juga pergaulan bebas seperti itu Ibu. Jadinya saya yang dimana saya tahu sebelumnya saya memiliki prestasi yang tinggi, tapi karena tahun ini saya merasa menjadi lebih malas, menjadi tidak bisa mengatur waktu, dan sehingga prestasi saya seperti itu. Baik, jadi dapat saya ambil kesimpulan ya bahwa adik ini bisa saya ambil bahwa perhatian adik itu ke distract ya, kayak terlalu banyak kegiatan sehingga jadi tidak fokus pada pembelajaran adik. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya mau adik untuk kembali mengambil fokus adik. Nah, untuk mengambil fokus adik lagi, saya pada bimbingan kali ini mau melakukan bersama adik dengan melalui konseling behavioral dengan teknik self management, yang dimana konseling behavioral itu merupakan suatu bantuan yang dimana bantuan tersebut memiliki tujuan dari perilaku negatif dirubah menjadi perilaku positif. Nah, untuk teknik self management yang dimana merupakan salah satu teknik konseling yang dimana nanti adik itu akan diarahkan untuk bisa memanage atau mengatur diri adik sendiri. Nah, karena tadi seperti yang sudah disampaikan oleh adik bahwa adik ini perhatiannya ke distract. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, mungkin saya beri saran ya adik ya, adik harus menentukan apa yang menjadi prioritas adik. Jadi seperti misal adik ada tugas, terus adik lagi diajak sama temannya keluar. Nah, adik itu harus mempertimbangkan mana yang harus lebih prioritas gitu. Nah, kemudian setelah menentukan apa yang menjadi prioritas, adik harus membuat seperti jadwal misalnya. Jadi adik dapat menjalani hari sesuai dengan jadwal yang adik telah tulis gitu ya. Nah, kemudian untuk adik ini adik harus memiliki kesadaran diri yang tinggi. Jadi kalau misalkan adik udah menentukan prioritas, udah membuat jadwal, tapi kalau adiknya masih malas-malasan kan percuma. Jadi saya mohon adik untuk mengingat juga adiknya udah mau lulus juga kan, ada gininya UTS gitu kan, adik fokus gitu ya, naikin lagi motivasinya gitu. Mungkin saya harap adik lebih perhatian gitu dengan baik. Jadi untuk bimbingan berikutnya saya mau adik membuat jadwal. Nah, kemudian untuk minggu depannya tolong jadwalkan lagi kepada saya untuk melihat perkembangan adik ya. Baik, mungkin sekian dulu bimbingan yang dapat saya kasih pada hari ini. Mungkin adik ada yang mau ditanyakan? Saya sudah mengerti Ibu. Sudah cukup ya. Jadi bisa kita akhiri ya pertemuan pada hari ini. Baik, kita akhiri ya. Terima